Oke teman-teman, sekarang kita mau belajar menggunakan satu fitur di Excel yang sangat powerful ya teman-teman, namanya pivot table ya. Saya sendiri sering menggunakan pivot table ya untuk kegunaan saya untuk menganalisa data-data yang sifatnya itu banyak ya teman-teman. Jadi kalau kita punya banyak data gitu dan kita mau pengen eh, menganalisa dan kita pengen tahu total untuk suatu jenis produk atau apapun gitu ya. Nah, itu kita sangat membutuhkan namanya pivot table. Itu sangat-sangat membantu kita, teman-teman. Jadi, kegunaan dari pivot table ini sangat banyak ya. Khususnya untuk teman-teman yang berkecimpung di urusan untuk menyajikan data secara summary, ada totalnya, ada grand totalnya, terus dibagi per produknya, lalu per area, dan sebagainya gitu ya. Itu sangat berguna buat teman-teman. Jadi, saya akan coba sharing ke teman-teman bagaimana cara menggunakan pivot table ini. Oke teman-teman, langsung aja saya akan coba untuk tunjukin apa aja sih kegunaan dari pivot table itu. Saya sudah punya data contohnya di sini ya. Saya sudah buatkan ini contoh aja teman-teman ya. Ceritanya saya adalah seorang pemilik dari beberapa toko handphone ya, toko ya penjual handphone gitu ya. Produk saya adalah headphone dan saya punya beberapa toko yang tersebar di beberapa wilayah gitu. Dan saya memiliki data bulan di sini. Jadi ceritanya dari toko itu mengirimkan saya data penjualannya dia gitu dan saya sudah gabungin gitu. Tapi memang datanya itu masih sedikit berantakan seperti itu. Dan saya mau tahu setiap toko itu bisa menjual berapa banyak ya handphonenya, lalu merek-merek apa aja dari produk saya yang terjual itu, ya handphone ya maksudnya itu merek apa aja yang terjual dan berapa penjualannya di toko mana gitu. Nah, itu kita sangat membutuhkan yang namanya pivot table. Oke, saya coba untuk demokan dulu ya. Oke teman-teman, kita langsung blok aja ya. Saya coba blok di sini. Langsung kita ke bagian insert teman-teman. Nah, di sini di bagian paling kiri, paling kiri. Jadi insert, langsung teman-teman lihat paling kiri itu ada pivot table. Oke, selanjutnya akan keluar yang suatu pop-up ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, defaultnya itu langsung terpilih table satu gitu. Itu nggak apa-apa, udah abaikan aja. Lalu di pilihan kedua itu ada new worksheet atau existing worksheet. Nah, kita kalau mau pilih new worksheet artinya hasil dari pivot tersebut disajikan atau ditampilkan di sheet terpisah dari sheet yang sumber datanya gitu teman-teman. Tapi kalau mau pilih yang kedua ya existing worksheet artinya datanya itu ditampilkan di sheet yang sama. Oke, sekarang saya mau pilih yang existing worksheet aja supaya lebih simple. Lalu locationnya teman-teman bisa langsung klik di cell yang teman-teman mau ya. Saya pilih di G3 sini. Oke. Nah, setelah saya klik tadi, maka akan muncul eh, pilihan ya, opsi di paling kanan tuh akan muncul otomatis tuh. Oke, akan muncul otomatis. Nah, di sini kita bisa bermain teman-teman. Jadi yang paling penting itu adalah yang ini, area yang ini adalah seluruh kolom yang ada di source table. Di sini ada bulan, lalu ada merek handphone. Merek handphone itu artinya eh, merek-merek handphone, ya produk yang dijual sama sama sebuah toko ya. Lalu tokonya, oke, toko handphonenya, lalu salesnya penjualan dari masing-masing toko itu. Oke, sekarang saya mau pindahkan ya. Sebelum saya jelasin ke situ, saya coba jelasin dulu di sini di area bawah ini ada 4 kolom teman-teman. Jadi ada filter, ada kolom, ada rows, ada value. Jadi di sini teman-teman bisa menukar kolom jadi baris ya. Baris itu rows ya teman-teman. Atau dari baris menjadi kolom gitu teman-teman. Oke, sekarang saya mau coba dulu dari merek handphone. Saya akan tarik ke rows.
Oke. Lalu dari toko akan saya tarik ke kolom gitu ya. Oke, hasilnya seperti apa? Ya, langsung dibuatin sama Excel teman-teman. Jadi di kolom paling kiri yaitu row labels itu akan diisi oleh merek handphone ya. Di sini ada Apple, ada Huawei, ada Infinix, ada Lenovo, ada Oppo, ada Samsung, ada Vivo, ada Xiaomi gitu teman-teman. Nah, sedangkan di bagian kolom ya, di bagian kolom-kolomnya ada dari H4 sampai dengan dari H4 sampai dengan N4 itu adalah nama-nama toko saya gitu. Nah, ini kan value-nya belum terisi ya teman-teman. Nah, kita tinggal cari aja sales di sini, kita tarik ke bagian value teman-teman. Nah, jadi udah jadi ya. Di sini saya mau jelasin dulu. Jadi kalau saya mau menampilkan, menyajikan data seperti ini, saya akan mendapatkan hasil untuk toko tertentu akan eh, kita bisa melihat grand totalnya ya untuk penjualan handphone-handphone ini gitu. Contohnya ya, saya pengen klik best sell store ya, salah satu toko saya, dia menjual handphone merek Huawei ya, lalu merek Oppo, lalu merek Xiaomi. Jumlahnya berapa? Jumlahnya ini. Oke, biar enak kita kasih koma aja teman-teman ya. Kita kasih koma, lalu kita rapikan sedikit. Oke, untuk Huawei angka penjualannya di 15.420.000. Oke. Lalu merek Oppo 72.440.000. Lalu Xiaomi 18.720.000 teman-teman. Ya, jumlahnya 106.580.000. Jadi secara simple saya bisa bilang Best Sell Store ini berhasil menjual produk saya senilai 106.580.000 ya, yang terdiri dari Huawei ya, Oppo dan Xiaomi ya. Angkanya juga langsung ditampilkan teman-teman seperti itu. Ini salah satu contoh aja. Demikian juga untuk toko-toko yang lain teman-teman. Jadi kalau saya ke kanan nih, toko-toko lain juga ditampilkan, disajikan seperti ini. Oke, jadi ini sangat berguna teman-teman. Mungkin dari toko-toko saya mengirimkan data ya seadanya aja gitu. Jadi datanya tuh sifatnya tidak rapi gitu ya. Tapi dengan pivot table ini kita bisa membuat data yang tidak rapi itu bisa menjadi rapi, dan sekaligus kita juga bisa mendapatkan informasi yang sangat berharga. Oke, jadi pivot table ini membuat kita memiliki view yang berbeda, point of view yang berbeda. Kita mendapatkan grand total ya dari misalkan nih teman-teman, saya mau lihat produk Apple terjual di mana aja. Oke, saya langsung lihat sini. Ternyata terjual di toko yang namanya Planet Sale. Oke, lalu di mana lagi nggak ada. Oke, grand totalnya 19.820.000. Jadi saya bisa tahu Apple terjual di toko Planet Sale. Huawei terjual di mana aja? Terjual di Best Sale Store, Global Sale, Master Store, Planet Sale, Putra Selular, dan grand totalnya 138.680.000 gitu. Jadi saya bisa tahu, oh untuk semua toko saya Huawei ini cukup lumayan ya dibandingkan dengan handphone-handphone lain gitu. Lalu yang paling besar di sini 255.940.000 diisi oleh Oppo. Oke, jadi handphone Oppo itu adalah produk saya yang paling laku ya di toko-toko saya ya. Hampir semua toko menjual merek Oppo ya, berhasil menjual kecuali Putra Selular. Oke. Nah, di sini langsung disajikan grand total untuk semua toko di bagian bawah dan juga grand total untuk setiap produknya di bagian kanan. Lalu untuk total semuanya adalah yang di paling paling pojok kanan teman-teman. Jadi di O13 ini disajikan grand totalnya, jadi 644.900.000 itu omset dari keseluruhan penjualannya. Nah itu kalau teman-teman bayangin di sini, kalau saya tidak membuat pivot table, ya
akan susah sekali teman-teman untuk membuat seperti ini. Saya akan harus memisahkan sendiri-sendiri gitu. Tokonya, toko Planet Sale saya akan bikin table sendiri, Best Sale Stores bikin table sendiri. Cukup susah teman-teman. Tapi tadi saya sudah tunjukin ke teman-teman bahwa ini akan sangat-sangat membantu teman-teman untuk membuat data seperti ini dan akan sangat membantu teman-teman. Oke. Lalu untuk bulan kita bisa masukin sini teman-teman. Jadi kalau bulan mau dimasukin ke filter itu akan sangat bagus. Jadi kita bisa lihat misalkan di sini saya mau cari penjualan Januari ya. Januari aja gitu. Nah, dia akan menampilkan data yang Januarinya aja gitu teman-teman. Itu fungsi dari filter ya. Lalu kalau saya mau lebih dari satu ya, lebih dari satu bulan, jadi defaultnya itu nggak bisa lebih dari satu teman-teman. Nah, di sini kita akan coba contreng yang bagian bawah select multiple items. Itu akan memungkinkan kita untuk memilih lebih dari satu bulan. Oke, sekarang saya bisa pilih lebih dari satu bulan. Saya mau Januari, Februari gitu. Oke, langsung ditampilin teman-teman data penjualan dari Januari sampai Februari. Oke, gitu ya teman-teman. Kira-kira teman-teman sudah mendapatkan uh, gambaran bagaimana pivot itu sangat membantu kita. Oke, mungkin saya sedikit utak-atik ya. Saya akan mencoba pivot yang kedua. Bentuknya, sekarang saya tukar tokonya yang di sebelah kanan, lalu produknya yang di sebelah atas ya. Jadi saya tukar, saya tukar. Caranya sama teman-teman, jadi kita blok dulu. Lalu di bagian insert, lalu pivot table. Tabelnya udah sama ya. Lalu di existing worksheet juga ya, karena saya mau nampilin di bawahnya ini. Oke, langsung saya klik di sini ya. Di bawahnya table yang atas yang hasil pivot yang pertama. Oke, cuman kali ini saya pindahkan toko itu ke bagian rows. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Jadi tokonya itu ada di sebelah kiri ya. Lalu merek handphonenya saya taruh di bagian kolom. Oke, lalu penjualan atau sales saya masukin ke values. Seperti ini teman-teman. Bulan sama ya ke bagian filter. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, mungkin kita gedein dulu biar enak ya. Oke, biar enak. Lalu ini angkanya kita rapikan dulu biar jelas ribuannya. Kita kasih koma gitu ya. Terus kita hilangin nol ya. Oke. Di sini informasinya lebih berpusat kepada tokonya teman-teman. Jadi kalau saya mau tokonya ditampilkan sebelah kiri, saya tarik dari bagian area ini yang di sini ke dalam rows, oke. Lalu bagian merek handphone saya tarik ke kolom. Nah, di sini kebalikannya teman-teman, kebalikan yang ini. Jadi teman-teman silakan pilih, dua-duanya bagus, dua-duanya informatif. Tinggal sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman untuk menggunakan pivot table ini sesuai dengan kasus atau kebutuhan teman-teman di kantor ataupun di pekerjaan teman-teman. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini saya jelasin sedikit. Nah, misalkan saya pengen tahu ya Apple, Huawei, Infinix ya. Apple tadi seperti kita udah tahu hanya dijual di Planet Sale sebesar 19.820.000 gitu. Jadi tampilkan ya ke bawah sekarang produknya. Jadi Apple grand totalnya ada di bawah. Lalu Huawei grand totalnya ada di bawah ya. Huawei 138.680.000. Oke. Infinix terjual di Master Store ya. Grand totalnya 18.920.000 gitu teman-teman. Lenovo ya seperti ini ada di toko Global Sale dan Prima Sale ya, dan mereka menjualnya senilai 53.270.000 gitu teman-teman ya. Jadi bentuknya kebalikannya yang atas, tinggal teman-teman nanti sesuaikan dengan
kebutuhan teman-teman. Itu aja dari saya, sangat berguna banget pivot table ini. Ini adalah yang paling basic penggunaan pivot table, masih ada beberapa fitur lain di seputaran pivot table saya akan jelaskan di video yang akan datang. Oke teman-teman, thank you.